di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan yang dahsyat, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur 96 ayat 4. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang dahsyat adalah pribadi yang maha besar, dapat disebut mengerikan dan menakutkan. Dialah Tuhan yang membuat ilah-ilah lain terguncang dengan rasa takut. Bagi umatnya sendiri, Tuhan yang dahsyat dihadapi dengan sikap takut akan Dia yang di dalamnya mengandung unsur ngeri, gentar, kagum, terpesona, hormat, percaya, hingga menunjukkan takut yang membawa pada penyembahan. Mazmur 96 merupakan sebuah panggilan yang diberikan kepada semua orang untuk menyembahnya dan memberikan kemuliaan kepadanya sebagai Tuhan yang dahsyat. Inilah pemberitahuan tentang pemerintahan Yesus Kristus yang berdaulat di sorga dan di bumi. Dialah Tuhan yang lebih dahsyat dari segala ilah, sehingga semua orang harus memuji Dia, memberikan persembahan kepada Dia, dan memberitakan namanya. Demikianlah sikap kita kepadanya. 1. Memuji Tuhan yang dahsyat. Ayat 1 dan ayat 2. Nyanyikanlah nyanyian baru adalah pujian yang menyatakan kasih setia Tuhan, yaitu rahmat dan berkat yang selalu baru setiap hari. Pemazmur mengajak umat untuk menyanyi bagi Tuhan. Ajakan untuk bernyanyi bukan dengan motivasi sekedar karena kesukaan atau untuk menerima penghargaan manusia, tetapi menyanyi bagi Tuhan karena berkat-Nya mengalir dahsyat atas umat-Nya. Ajakan untuk memuji Tuhan, pujilah namanya, adalah pujian yang berpusat pada pribadi Kristus. Bahkan dilanjutkan perintah untuk mengabarkan karya yang telah dikerjakan bagi kita. Pujian kepada Tuhan haruslah disertai dengan pengenalan akan pribadi Tuhan yang dahsyat, tetapi juga karyanya yang dahsyat, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi inti Injil keselamatan. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 2. Memberi persembahan bagi Tuhan yang dahsyat. Ayat 7 sampai 9. Ayat 7 berisi ajakan pemazmur kepada suku-suku bangsa untuk mengarahkan pandangan kepada sumber kemuliaan dan kekuatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat. Memberi kemuliaan hanya baginya menjadi tujuan utama Tuhan, sehingga Ia memulihkan kembali keadaan manusia yang telah rusak karena dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bandingkan Roma 3 ayat 23. Karya keselamatannya memampukan manusia untuk kembali memuliakannya. Berilah kepada Tuhan, menunjukkan ketundukan umat untuk memberi kepada pribadi yang lebih tinggi, yang memiliki kekuatan lebih dan ditakutinya. Mengapa di tempat pelataran bait Allah? Karena di sanalah wilayah yang dikhususkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini berarti bahwa persembahan bukan hanya berisi pemberian materi, tetapi persembahan yang diberikan bagi keselamatan bangsa-bangsa. Semuanya diberikan dengan pengabdian diri di dalam kekudusan. Gementarlah di hadapannya. 3. Memberitakan Tuhan yang dahsyat. Ayat 3-6, ayat 10-13. Menceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa, berisikan berita bahwa Tuhan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya yang berkuasa, lebih dahsyat dari segala Allah. Ia besar dalam kedaulatannya atas segala sesuatu yang mengaku-ngaku ilah. Tidak seorang pun berani bersaing dengannya. Ia lebih dahsyat daripada segala penguasa di bumi, dan menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan kedahsyatan Tuhan di atas segala sesuatu. Ayat 10-13 adalah sebuah perintah untuk menyampaikan kesaksian secara verbal. Katakanlah di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhanlah Raja, sehingga semua orang hanya menyembah Dia. Bahwa hanya Yesus Kristus juga yang dapat memberikan sukacita dan sorak-sorai kemenangan.
Bandingkan ayat 11 dan 12. Dan yang terutama adalah Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang agung, yang akan mengadili kita. Mau atau tidak, tahu atau tidak, semua orang dari segala suku bangsa akan menghadap takhta pengadilannya. Sahabat Iktus, setiap hari kita menerima berkat dan rahmat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bagaimana tidak? Kasih setianya selalu baru setiap hari, dan hal ini membawa hati kita melimpah dengan syukur. Namun terlebih dari berkatnya yang dahsyat atas kita, pribadi Yesus Kristus dan karyanya menjadi alasan bagi kita untuk menaruh rasa hormat, kagum, penuh pengabdian yang disertai rasa takut untuk selalu tinggal di dalam kekudusannya. Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat, mendorong hati saya untuk senantiasa bernyanyi dan bermazmur baginya. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menggunakan mulut saya memuji-muji kedahsyatan Tuhan. Karena karya keselamatannya telah memulihkan hidup saya, maka saya memberi pemberian terbaik saya untuk keselamatan segala bangsa. Saya mau berbicara tentang Yesus yang dahsyat, bahwa dialah satu-satunya juru selamat dunia yang kelak akan datang kembali sebagai hakim yang agung. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa Yesuslah Tuhan yang dahsyat sehingga mulut saya dipenuhi dengan pujian kepadanya? Persembahan syukur seperti apa yang saya berikan kepada Yesus, Tuhan yang lebih dahsyat dari segala Allah? Sudahkah saya memperkatakan kepada semua orang dari segala bangsa bahwa Yesus Juru Selamat akan datang kembali untuk mengadili sebagai hakim yang agung? Tuhan Yesus, saya bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, sebab Engkau lebih dahsyat dari segala ilah-ilah yang ada di seluruh bumi. Mempercayaimu dan mengabdi padamu adalah pilihan terbaik saya dalam hidup. Bahkan kerinduan saya adalah memberi pemberian terbaik saya, yaitu jiwa-jiwa dari segala suku bangsa, dengan jalan memberi kesaksian kepada mereka bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yesusku dahsyat, seluruh bumi tunduk kepadanya.